Halo pemirsa Yoga TVRI di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan latihan kembali, kita akan latihan yoga. Dan temanya adalah yoga untuk lutut yang sehat. Nah, ketika kita ngomongin lutut, teman-teman penting banget. Kenapa? Lutut tuh kayak, kalau di motor kayak shock breakernya ya. Jadi kita menumpu banyak sekali beban di lutut. Jadi lutut tuh harus dijaga. Banyak ligamen, banyak jaringan-jaringan di sana yang harus kita jaga, sehingga mobilisasinya tuh tetap aman. Nah, hari ini kita akan latihan seputar itu. Seperti biasa, sebelum kita latihan, kita akan mulai meditasi sejenak, nikmati nafas, connect sama tubuh kita. Boleh taruh tangan di atas lutut, roll bahunya ke belakang, kemudian pastikan tubuhnya tegak. Kalau teman-teman butuh duduk di bantal, boleh lakukan dengan nyaman. Kemudian angkat dagunya sejajar dengan lantai, jangan terlalu menunduk ke bawah. Pejamkan mata, nikmati nafas. Kita boleh tarik nafas melalui lubang hidung, inhale pelan dan dalam. Buang nafas juga melalui hidung, pelan, tidak terburu-buru. Tarik nafas panjang, perutnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Membuang nafas kembali mengempis ke arah dalam, mengecil ke tengah. Tarik nafas, perut mengembang ke kanan dan ke kiri. Bayangkan perutnya seperti balon mengembang. Buang nafas, kembali mengempis ke arah dalam. Tarik nafas, perut mengembang ke depan dan ke belakang. Rasakan bergerak perutnya. Buang nafas, kembali mengempis ke arah dalam, kembali ke arah tengah. Tarik nafas, perut mengembang ke depan dan ke belakang. Buang nafas, kembali tipiskan perutnya, kecilkan ke arah tengah. Take a deep breath, inhale through the nose, melalui hidung. Buang nafas juga melalui hidung, pelan, tidak terburu-buru. Inhale, tarik nafas yang paling panjang yang hari ini kita ambil. Inhale. Slowly long exhale. Perlahan boleh buka mata. Senyum, boleh kasih senyuman paling manis buat dirinya sendiri. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas, inhale. Boleh satukan telapak tangan di atas kepala, kemudian dorong telapak tangannya menghadap ke atas. Rasakan terbuka ya, sisi samping, sisi depan, dan sisi belakang. Teman-teman rasakan banyak space, banyak udara. Hold di sini sejenak, rasakan tubuh samping kanan kirinya memanjang. Jauhkan bahunya dari telinga, tarik nafas, inhale. Buang nafas, lepas, lalu turunkan tangan kanan ke matras, jatuhkan tangan kiri ke sisi kanan. Side bending, biasanya pinggulnya akan keangkat, lututnya keangkat. Coba tekan ke arah lantai, lalu bayangkan tangan sebelah kirinya ditarik ke kanan. Tahan di sini, stay sejenak, tubuhnya memanjang, bernafas dirusuk sebelah kiri, tahan. Inhale kembali, tarik nafas panjang. Angkat tangan dua-duanya naik, buang nafas sisi sebelahnya. Jatuhkan tubuhnya ke sisi sebelah kiri, panjangkan tubuhnya. Bayangkan ada yang tarik tangannya ke samping. Lutut dan pinggulnya tekan di matras. Tarik nafas kembali, inhale. Tangannya naik ke atas, buang nafas, simple twist. Menghadap ke sisi kanan, panjangkan punggung, putar badan. Putar perlahan, boleh tengok. Lihat sejajar kepala atau tengok ke belakangnya, stay. Jauhkan bahu dari telinga, rasakan stimulasi di area perut. Tarik dan buang nafas pelan. Kembali inhale, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas sisi sebelahnya, panjangkan punggung, putar badannya. Tengok pelan-pelan ke belakang, kalau nyaman. Kalau nggak nyaman boleh sejajar kepala. Tahan, pastikan tubuhnya tegak ya, memanjang ke atas. Stay di sini, hold the pose. And then release. Angkat kembali tangannya naik ke atas. Inhale, boleh lihat ke atas kalau nyaman.
Buang nafas, turunkan tangan kembali ke matras. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Karena hari ini kita ngomongin lutut, otomatis kita akan stretching bagian kaki. Kita bergerak menghadap ke depan matras, kemudian luruskan kaki dua-duanya ke depan. Kakinya boleh dibuka selebar pinggul atau mungkin lebih lebar ya, kalau teman-teman lebih nyaman. Tekan kakinya, terutama tumit kaki, tekan kuat di matras. Jari-jari kakinya tegak menghadap ke atas. Inhale, angkat tangannya naik, tarik nafas panjang. Buang nafas, bayangkan ada yang menarik tangannya ke depan. Panjang, 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 panjang. Lalu pelan saja pegang kakinya. Kalau nyaman, pegang telapak kaki. Kalau nggak nyaman, boleh pegang tulang kering, pergelangan kaki, atau bahkan boleh lutut ya. Stay di sini. Angkat dagunya, lihat ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, tarik badannya ke bawah. Tekuk siku, tundukkan kepala dan stay. Hold di sini, tahan. Tarik nafas panjang. Inhale, rasakan rusuknya mengembang. Kemudian rasakan paha bagian belakangnya kita regangkan. Stay sejenak di sini. Hold the pose. Tarik nafas, rusuk mengembang. Teman-teman boleh sadari kembali. Boleh bawa awareness penuh pada tubuhnya ya. Rasakan benar-benar pada saat kita melakukan gerakan bagian mana yang terasa di tubuh. Stay. Tarik nafas panjang.
buang nafas perlahan. Kemudian inhale, angkat kembali tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri pegang kaki kanan. Lalu tangan kanannya angkat, buka dada menghadap ke sisi kanan, panjangkan tangannya ke atas. Bayangkan ada yang tarik, kemudian memanjang dari sisi bahu, stimulasi di area perut. Tahan sejenak, panjangkan kembali, hold, tarik nafas, buang nafas, rilis, turunkan tangan, ayun tangannya naik ke atas, inhale. Exhale, tangan kanan pegang kaki kiri, lalu tangan kirinya buka ke samping, sedikit ke arah ke atas ya. Buka dadanya, bahu yang kanan dorong ke arah kiri, dorong ke depan. Stay sejenak di sini, hold the pose, inhale, exhale. Nikmati stimulasi di area tubuh bagian atasnya. Tarik nafas panjang. And then slowly release. Angkat kembali tangannya naik, up, inhale. Tarik nafas, tegak-tegak badannya, bayangkan ada yang menarik badannya ke atas. Buang nafas, turunkan tangan. Dan kita melangkah ke posisi yang selanjutnya. Untuk gerakan selanjutnya, teman-teman, kita akan fokus pada paha belakang, betis, kemudian panggul ya. Jadi ada 3 otot sekaligus. Silangkan kakinya, perhatikan ya, ini sedikit tricky. Teman-teman boleh bawa telapak kakinya atau punggung kakinya di samping pinggul. Jadi letakkan seperti ini. Lutut ketemu dengan lutut. Kalau misalnya posisinya tinggi, it's okay, nggak apa-apa ya. Biarkan saja, jadi posisinya kita mau mempertemukan lutut dengan lutut. Kemudian tumit kakinya teman-teman boleh tekan kuat di matras, jari-jari kakinya aktif sekali menghadap ke atas. Angkat tangannya naik ke atas, inhale. Exhale, raih kaki kalau teman-teman nyaman. Kalau nggak nyaman boleh taruh tangan di matras. Angkat dagu, lihat ke depan, inhale. Exhale, tundukkan kepala. Kemudian kalau teman-teman bisa raih telapak kaki dengan mudah, ambil lalu bawa jari-jari kakinya menghadap ke arah wajah ya. Akan terasa cukup intens di bagian betisnya. Stay, tundukkan kepala. Tarik nafas, inhale, rasakan rusuk mengembang. Teman-teman boleh kembali connect pada nafas. Bawa sensasi atau sadari benar sensasinya yang kita rasakan di tubuh. Buang nafas perlahan. Kembali inhale slowly. Exhale, release. Lepas dari pose, angkat tangannya naik ke atas. Inhale. Lihat ke atas kalau nyaman. Buang nafas, turunkan tangan ke matras. Kita ganti sisi. Kaki kanannya lurus ke depan. Kaki kirinya silangkan, taruhnya punggung kaki ya. Letakkan punggung kakinya di samping pinggul. Lutut ketemu dengan lutut. Tekan tumit kakinya kuat di matras. Angkat tangannya naik ke atas. Inhale. And then exhale, turun ke bawah, tangan di matras, pegang bagian manapun yang nyaman. Kalau nyaman boleh pegang telapak kaki. Lalu nggak tanggung-tanggung, langsung aja tarik jari-jari kakinya ke arah wajah. Rasakan betisnya meregang. Stay, tundukkan kepala. Teman-teman boleh kembali fokus pada nafas. Tarik nafas, inhale perlahan. Buang nafas slowly. Teman-teman juga bisa rasakan di bagian bokongnya, otot di panggul-panggulnya juga meregang. Stay di sini, tahan. Tarik nafas. And then buang nafas, lepas dari pose. Angkat tangannya naik ke atas. Inhale. Exhale, turunkan tangan. Luruskan kaki dua-duanya kembali ke depan. Dan boleh gerak-gerakan, riliskan dari pose. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu, untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencak silat dunia yang membentuk PBC. Saksikan
Bincang Olahraga, hanya di kanal digital TV Rispo. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TV Rispo. Hai, salam jumpa pemirsa, Wilujeng Sumping. Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke kota Bandung untuk mengetahui sejarah singkat tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menduduki dan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pembumi hangusan Bandung Selatan berhasil mencegah sekutu menduduki kota Bandung. 5 tokoh pertempuran Bandung Lautan Api pada tahun 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Mayor Rukana, Aceh Bastama, dan Sultan Syahrir. Untuk mengenang peristiwa pembumi hangusan Bandung Selatan, maka dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api. Nah pemirsa, udah dulu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, kita akan berlanjut ke pose downward facing dog. Kalau teman-teman yang sudah sering latihan, biasanya down dog kan kita bingung ya. Ada tangan, ada kaki. Nah, kali ini teman-teman lupain bagian lainnya, kita fokus pada betis. Taruh telapak tangannya di matras, langkahkan kakinya ke belakang, kemudian jejak, angkat pinggulnya naik ke atas, downward facing dog. Telapak tangannya selalu sebar ya, teman-teman perhatikan telapak tangannya, kemudian kita akan stretching bagian betis. Tekuk lutut kanan, kemudian sekuat-kuat tenaga teman-teman tekan tumit kakinya di matras. Sekuat-kuat yang dimampu, dorong pinggulnya tinggi naik ke atas, kita tahan, stay di sini. Untuk teman-teman yang cukup lentur, biasanya ini kurang berasa ya. Kalau punya balok atau apapun yang bentuknya seperti balok, teman-teman selipkan di bawah tumit kaki, akan lebih terasa ya, stay. Tapi ya, sepengetahuan saya teman-teman di rumah mungkin akan tetap terasa di sini, stay. Anyway, hold the pose, teman-teman tekan sekuat-kuat dan semampu-mampunya tumit kakinya di matras. Yang satunya boleh ditekuk dan yang satunya santai aja. Kemudian paha depan mendorong pahanya ke arah belakang sehingga kakinya aktif. Tahan di sini, hold sejenak, stay. Tahan, hold the pose, nikmati. Teman-teman tekan lagi tumit kakinya ke matras. Bernafas panjang, tahan dan slowly release. Ganti sisi, kaki yang sebelah kanan lurus, kemudian tumit kakinya tekan kuat di matras. Tekuk lutut yang sebelah kiri, kemudian dorong pinggulnya tinggi naik ke atas. Tahan di sini, stay. Hold, bernafas, inhale, exhale. Rasakan area betis. Di betis ada 3 otot besar ya, teman-teman boleh tekan kuat di matras. Biasanya kalau betisnya kaku, lututnya ikut-ikutan sakit. Stay di sini, hold the pose, bernafas panjang, inhale. Exhale, release, pelan, tekan kedua tumit kakinya di matras, tekan. Stay, teman-teman boleh tekuk lutut sedikit, kemudian rasakan ada sensasi berbeda di betisnya. Jadi tekan tumit kaki, tangannya bahkan boleh mundur ya.
Boleh mundur-mundur sedikit, kemudian tekuk saja lututnya. Tekan tumit kakinya kuat di matras. Stay di sini, tahan. Agak awkward, agak tidak biasa down dognya. Kenapa? Karena memang yang mau kita tuju adalah bagian betis. Stay di sini, tahan. Hold sejenak, tarik nafas. And then buang nafas, release slowly. Kita istirahat sejenak di child pose, turunkan lutut. Satukan ibu jari kaki, dorong pinggul ketemu dengan tumit kakinya. Tangannya boleh bawa ke belakang, taruh dahinya di matras. Stay in child pose, tarik nafas dan buang nafas panjang. Teman-teman boleh bangun kembali, tidak perlu ke down dog. Teman-teman boleh bawa ke tabletop position. Langsung saja langkahkan kaki kanannya ke depan. Mundur sedikit lutut sebelah kirinya ke belakang. Kemudian boleh sedikit lebih banyak mundurnya ya, karena kita akan stretching bagian paha belakang. Pelan-pelan, slowly, mundur pinggulnya ke belakang, luruskan kaki yang di depan. Kaki kanannya luruskan, kemudian jari-jari kakinya angkat. Nah, di sini teman-teman pasti bisa merasakan paha belakangnya meregang. Angkat dadanya, lihat ke depan, inhale, stay di sini kalau teman-teman nyaman di sini. Tapi kalau misalnya mau sedikit lebih dalam terasa, tarik nafas, buang nafas, tutup badannya ke bawah. Yang mampu cium lutut silahkan lakukan. Stay, hold, jari kakinya boleh arahkan ke atas kemudian tegak. Lalu kalau nyaman teman-teman boleh bawa sedikit mengarah ke arah wajah. Tahan di sini, stay, rasakan betis, hamstring meregang. Tarik nafas dan buang nafas perlahan. Hold the pose. Inhale and exhale. Slowly release. Tekuk lagi lututnya. Bawa kembali kaki kanan ke belakang. Kembali ke tabletop position. Ganti sisi, kaki kiri maju ke depan. Di antara telapak, mundur lutut kanan ke belakang. Boleh jauh sehingga lebih mudah ketika kita mendorong pinggul ke belakang ya. Lurus kaki sebelah kiri. Dorong pinggulnya ke belakang, angkat jari-jari kakinya naik ke atas. Tahan di sini, boleh angkat badannya. Inhale, lihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas, tutup badannya ke bawah. Kalau di sini tidak nyaman, teman-teman boleh stay di sini ya. Lakukan manapun yang nyaman, tahan. Hold the pose, stay bernafas panjang. Arahkan jari-jari kakinya ke arah wajah, teman-teman akan lebih merasakan bagian seluruh kaki belakangnya meregang. Stay bahkan sampai ke bokongnya. Tarikannya bahkan sampai panjang ke bokong. Stay di sini. Hold, tarik nafas. Inhale, perlahan lembut. Exhale slowly. Sekali lagi tarik nafas. Nikmati gerakannya, nikmati stretchingnya. Buang nafas perlahan. Boleh tekuk lutut. Kembalilah ke tabletop position. Dari tabletop position, teman-teman boleh mundur lututnya ke belakang. Kemudian dorong dadanya sampai sejajar kembali bahu dan pergelangan tangan. Tarik tulang ekornya masuk. Angkat dagu, lihat ke depan. Kita main-main sedikit ya. Kalau tadi kaki, sekarang kita latih sedikit saja bagian lengannya. Angkat kedua kakinya naik. Lututnya di matras, tekuk seperti ini. Boleh silangkan. Tahan, hold, tarik pusarnya masuk, scoop tulang ekornya masuk. Teman-teman ini sama kayak plank pose ya, cuman ini versi modifikasi aja. Tahan, press telapak tangannya kuat, angkat dagu, lihat ke depan, tarik nafas, buang nafas, tekuk siku dadanya ke bawah. Pelan-pelan, jangan buru-buru, chaturanga. Good. Press punggung kaki, angkat dadanya naik ke atas. Cobra, inhale, exhale, turunkan dada kembali ke matras. Kemudian kita lakukan satu pose namanya Ardha Bekasana. Nah, pose ini untuk men-stretch bagian paha bagian depannya ya. Tekuk lutut sebelah kiri, ambil kakinya dengan tangan kirinya. Oke, pelan saja teman-teman, kalau nyaman lakukan seperti yang saya lakukan ya. Turunkan punggung kakinya atau tumit kakinya, dekatkan ke arah pinggul, lalu sikunya diputar, tekan ke bawah. Di sini kalau nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman, teman-teman boleh tekuk, ambil aja kakinya, lalu tekan kakinya ke bawah, semampu-mampunya. Good, stay di sini. Lakukan manapun yang nyaman, kita tahan posenya. Siku kanan tekan kuat di matras, angkat dadanya, lihat ke depan. Stay di sini, hold the pose. Biarkan paha bagian depannya meregang. Teman-teman biasanya kita latih paha bagian depannya, lari,
sepeda, dan lain-lainnya. Tapi stretchingnya jarang. Jadi salah satu yang bikin lutut kita sakit itu kenapa? Karena ototnya kaku. Jadi bagian ini kita stretch paha depannya, berguna banget. Rasanya pasti pedas di sini teman-teman ngerasainnya. Tapi setelahnya biasanya enak karena kenapa? Darahnya makin lancar. Stay, hold the pose, tahan di sini, and then slowly release. Lepas dari pose, luruskan kaki kiri, kita ganti sisi sebelah kanan. Tekuk lutut kanan, ambil lagi kakinya, pilih bagian manapun yang teman-teman nyaman ya. Pegang kaki atau punggung kaki diambil, lalu bawa telapak kakinya di samping pinggul, sikunya boleh angkat naik ke atas. Siku yang di depan boleh tekan kuat lalu dadanya dorong. Oke, good. Stay, tahan di sini. Tarik nafas, buang nafas, nikmati stretching yang kita rasakan di tubuh teman-teman. Kembali aware pada nafasnya. Hold, inhale. Exhale slowly. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan, rilis dari pose. Kemudian turunkan siku dua-duanya di matras. Peras telapak tangannya kuat, punggung kakinya tekan. Roll bahunya ke belakang, jauhkan dari telinga, angkat dadanya naik ke atas, spin pose. Inhale di sini. And then exhale, release. Kita rilis dari sini pelan-pelan teman-teman. Taruh tangannya di samping rusuk. Ayun kembali pinggulnya naik ke atas, kita bawa ke down dog. Adho Mukha Svanasana, stay in down dog. Luruskan pinggulnya ya, jadi boleh dorong pinggulnya ke atas tinggi, jinjit kakinya boleh teman-teman dorong telapak tangannya ke depan. Tahan sejenak di sini, tarik nafas. Buang nafas, kaki kanan bawa ke depan. Turunkan lutut kiri di matras. Kalau biasanya kita latihan atau saya menyampaikan ketika lakukan pose ini, turunkan pinggul. Kali ini pinggulnya jangan turun. Teman-teman bentuk kakinya seperti kotak ya. Seperti kotak, jadi 90 derajat, 90 derajat siku-siku. Kita akan men-stretching bagian satu otot namanya tensor fascia latae, namanya agak susah. Dia adanya di kantong ya. Jadi kalau teman-teman punya kantong, di sini tuh ada otot kecil. Tendonnya panjang itu sampai ke lutut. Nah, biasanya itu kaku sehingga lutut kita sakit. Kita akan stretching bagian tersebut. Kalau teman-teman misalnya lutut sebelah kirinya sakit menumpu di matras, selipkan handuk sehingga lebih nyaman melakukannya. Oke, dari sini pelan-pelan tegakkan lagi tubuhnya teman-teman. Bawa telapak kaki yang di dalam 45 derajat. Jadi telapak kakinya dibawa ke arah dalam 45 derajat seperti ini. Tubuhnya kembali menghadap ke depan. Punggung kakinya taruh di matras. Tangan kiri pegang lutut kanan, tangan kanannya pegang pinggang, kemudian tegak badannya, tarik nafas di sini. Buang nafas, putar sedikit, jangan banyak-banyak ya. Jadi menyerong aja badannya, tidak full. Jadi menyerong, tarik nafas panjang, buang nafas, sedikit saja menunduk. Sedikit saja menunduk ke depan dan tahan, stay. Teman-teman coba dicek, berasa nggak sininya? Tahan ya. Hold the pose. Inhale, exhale, tahan. Nikmati sejenak. Hold, tarik nafas, biarkan meregang dulu ototnya. Tahan di sini. Inhale, and then exhale, tekuk siku yang kiri. Langsung tempelkan di pahanya yang kanan. Telapak tangannya press di matras. Putar badannya menghadap ke sisi kanan, kita twisting. Tahan. Hold di sini, tarik nafas panjang. Panjangkan spine-nya, jauhkan perutnya dari paha. Hold, inhale, and then exhale, release. Telapak tangan turun ke matras. Kita kembali ke down dog. Langkahkan kaki kanannya ke belakang. Hold in down dog pose, tahan. Stay, inhale, and exhale. Ganti sisi, kaki kirinya bawa ke depan. Turunkan lutut kanan di matras. 90 derajat siku-siku, jangan turunkan pinggulnya ke bawah ya. Kaki kanannya masuk, 45 derajat menyerong, kemudian taruh punggung kakinya. Tangan kanan pegang lutut sebelah kiri, tangan kiri pegang pinggang. Putar sedikit saja badannya, menyerong sedikit sekitar 45 derajat atau 30 derajat ke sisi sebelah kiri. Tegak, tarik nafas, tahan di sini, buang nafas sedikit seperti menunduk ke bawah, tahan. Hold, inhale, exhale, biarkan ototnya meregang. Biarkan memanjang, tahan. Stay, kalau teman-teman lutut yang di bawahnya sakit boleh support pakai handuk ya. Tahan di sini, stay sejenak, tarik nafas.
Buang nafas, kita lanjutkan. Siku sebelah kanan, taruh di atas paha kiri. Telapak tangannya pres kuat, putar badannya menghadap ke sisi kiri, bantu dengan lengannya. Jauhkan perutnya dengan paha, kasih space, kemudian jauhkan bahunya dari telinga. Stay, tarik nafas inhale. Slowly, biarkan meregang, biarkan perutnya distimulasi. Buang nafas, turunkan tangan. Kita kembali ke down dog. Kaki kiri melangkah ke belakang, downward facing dog. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan gonjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Progusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, mahakarya budaya warisan dunia. TVRI turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Perlahan dari down dog, tekuk kedua lutut, langkahkan kaki dua-duanya ke depan, boleh jalan pelan saja, jangan buru-buru, pelan saja. Kemudian buka telapak kakinya selebar dua kepalan tangan atau selebar pinggul. Tekuk lutut, tempelkan perutnya di paha, lihat ke belakang. Kalau nyaman, kalau nggak nyaman boleh lihat ke lantai. Stay di sini, biarkan paha bagian belakang meregang sampai ke arah bokongnya. Stay. Teman-teman boleh bayangkan saja ada yang mendorong pinggulnya ke depan sehingga berat badannya berada di jari-jari kaki. Tahan di sini. Biasanya kalau didorong ke depan intensitasnya lebih berasa ya. Tarik nafas panjang, buang nafas, release. Angkat atau ayun badannya naik ke atas. Inhale. Nikmati dengan nafas, boleh lihat ke jari-jari tangan. Tarik nafas panjang, buang nafas, lepas, turunkan tangannya kembali ke samping tubuh.
Tekuk lutut, sentuh lantai. Oke, kali ini teman-teman boleh rapatkan kaki. Jempol ketemu jempol, tumit ketemu tumit ya. Jadi rapat, jangan ada celah. Tekuk lututnya, rendah pinggulnya ke bawah, dorong sedikit lututnya ke belakang. Jadi pinggulnya berat ya. Perlahan ayun badannya naik ke atas. Tangannya sejajar saja dengan bahu seperti zombie. Kemudian bayangkan ada yang tarik. Rendahkan pinggulnya ke bawah. Kalau teman-teman misalnya lagi olahraga ya suka-suka biasanya tuh siapin handuk, ambil handuknya jepit di antara lutut atau di antara paha. Jepit ke dalam, kenapa? Karena kita mau aktifkan paha bagian dalam. Stay di sini. Hold the pose, tahan. Tarik tulang ekornya masuk, tarik pusarnya masuk ke dalam. Stay, tarik nafas. Smile, jangan panik. Hold the pose, pedes. I know, tahan di sini. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas perlahan, kita tambah sedikit ya. Inhale, angkat tangannya naik, up. Tahan, rendahkan pinggulnya ke bawah. Turun, jepit pahanya ke arah dalam. Turun, jepit pahanya ke arah dalam. And then slowly release. Ayun badannya kembali naik ke atas tegak. Inhale, exhale, turunkan tangan, kembali ke samping tubuh. Kalau tadi kita seperti duduk di kursi, dengan kedua kaki, sekarang teman-teman kita akan lakukan satu kaki, tapi saya modifikasi sedikit ya, karena saya fokus ke lutut, jadi yang mau saya latih adalah biar lututnya nggak ke kanan ke kiri ya. Kalau biasanya kita suka berdiri satu kaki nih, terus kakinya goyang sana goyang sini, nah itu yang mau saya latih ya. Jadi teman-teman pertahankan lututnya di satu posisi, walaupun geter-geter nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu ke kanan dan ke kiri. Oke, pelan, angkat satu kakinya. Tekuk lutut, rendah pinggul ke bawah, lakukan seperti chair pose ya. Jangan badannya yang turun. Yang turun pinggulnya. Pelan, bayangkan di sini ada, I don't know, mungkin emas 1 kilo, teman-teman mau ambil, tahan. Stay di sini, kakinya boleh lepas dari matras, tahan ya. Biasanya ini akan ke kanan, ke kiri, bergerak-gerak. It's okay teman-teman, kita lagi latihan, biasa saja, it's normal. Tahan di sini, bahkan saya juga bergetar ya. Stay. Hold, tarik nafas panjang, tahan. Hold. Stay sejenak. Lalu angkat kembali. Up, inhale. Telapak kakinya panas, pegang kakinya. Tahan sebentar di sini, tarik nafas. Buang nafas, rilis, turunkan kaki kembali ke matras. Kita ganti sisi. Telapak kaki kirinya press kuat. Angkat kaki kanan. Kemudian turun pinggul ke bawah ya, jangan badan. Ini badan, oke. Ini tekuk lutut, pinggul yang turun, beda ya. Stay, saya juga goyang kanan, goyang kiri. Tahan, kita sama teman-teman, kita lagi latihan. Bayangkan di bawah ada sesuatu yang mau kita ambil, tapi nggak sampai kita ambil ya. Jadi stay di sini, tahan. Telapak kakinya press kuat, kakinya pedas, kakinya panas. I know, tahan. Hold the pose, stay sejenak. Tarik nafas panjang, tahan, geter-geter nggak apa-apa. Sedikit aja, hold di sini. Sekali lagi inhale, exhale, release, angkat badannya naik. Kakinya berasa. Stay, pegang kakinya, bawah sedikit lututnya mendekat ke arah perut, tahan. Tarik nafas, buang nafas, release, turunkan kembali kaki kanan ke matras. Teman-teman, kita akan membuka kakinya atau membuka sendi panggulnya ke arah luar. Karena lutut juga berhubungan dengan panggul ya, dan berhubungan juga dengan paha. Oke, putar badannya menghadap ke depan, kakinya dibuka lebar, kaki sebelah kiri jauh sekali ke belakang, kaki kanannya diputar menghadap ke kanan, tekuk lututnya. Stay di sini teman-teman, jauhkan, cari posisi 90 derajat. Ini yang paling tepat ya. Tapi kalau misalnya berat banget teman-teman, udah getar-getar, boleh stay di sini. Tapi yang penting nggak boleh seperti ini ya. Ini sendi lututnya yang kita suruh kerja, bukan ototnya. Oke, pelan-pelan. Pilihannya boleh taruh siku di paha. Pilihan pertamanya. Pilihan keduanya, taruh tangannya di samping luar kakinya. Oke, tangannya boleh turun ke bawah. Rendah pinggul ke bawah sampai terasa di paha bagian dalam. Buka dadanya menghadap ke depan, lalu angkat tangannya di samping telinga. Tahan di sini, stay. Rendah pinggul ke bawah, buka dada menghadap ke depan. Smile. Jangan panik. I know pedas di pahanya, tahan.
Tarik nafas 3 nafas di sini ya. Inhale. Exhale slowly. Rasakan bagian pangkal pahanya terbuka. Bagian paha dalamnya meregang. Stay. Tarik nafas. Inhale. Buang nafas perlahan. Sekali lagi. Inhale. Tarik nafas. Pelan-pelan buang nafas. Kuatkan kaki yang bagian belakang. Kita mau ayun badannya naik. Up. Pegang paha belakangnya. Angkat tangannya naik. Rendahkan lagi pinggulnya ke bawah. Tahan, rasakan tubuh sampingnya terbuka ya. Semakin pedas di paha. Stay. Tarik nafas panjang. Hold di sini. Buang nafas perlahan. Dan slowly release. Luruskan kaki sebelah kanan. Tutup kaki kanannya. Kita ganti sisi. Telapak kaki kirinya buka ke samping. Jauhkan dulu kaki kanannya ke belakang. Tekuk lututnya, rendah ke bawah. Pilihannya boleh di sini atau turunkan tangannya ke bawah. Jadi boleh pilih ya. Tidak harus seperti ini, teman-teman, boleh di sini. Rendah sampai pahanya terbuka. Angkat tangannya naik di samping telinga. Tahan. Hold, jauhkan bahu dari telinga untuk teman-teman yang taruh siku di paha. Stay. Tarik nafas, buang nafas. Hold sejenak. Stay. Inhale. Smile, jangan panik. Pedas-pedas sedikit gak apa-apa. Kita lagi latihan ya. Hold. Inhale panjang. Exhale perlahan. Tarik nafas, rendahkan sedikit lagi ke bawah. Telapak kaki yang belakangnya press kuat. Tarik nafas. Buang nafas pelan. Ayun badannya naik. Up. Pegang paha belakang. Angkat tangan sebelah kiri naik ke atas. Rendahkan lagi pinggulnya ke bawah. Stay di sini. Inhale. And then exhale. Turun tangannya ke matras. Kakinya langsung bawa ke belakang yang kiri. Kita kembali ke down dog. Panjangkan dulu punggungnya, tarik nafas. Buang nafas, turunkan lutut. Satukan ibu jari kaki, dorong pinggul ke belakang. Kita bawa ke child pose. Istirahat di child pose. Tahan di sini, stay. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu, untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pentas silat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TV Rispo. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kan nasihat itu Asli. Badminton Lovers, Tenis Mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI.
kita akan masuk ke pose yang mendinginkan atau lebih rileks. Kalau tadi kita menguatkan paha di posisi yang seperti duduk di kursi itu, kita akan stretch bagian bokong. Namanya adalah recline pigeon pose, teman-teman. Atau figure 4 biasanya juga disebutnya ya. Teman-teman boleh tiduran di matras. Bawa pergelangan kaki kanan di atas paha kiri. Kemudian jauhkan lututnya ke arah luar. Tekan sedikit, jauhkan. Ambil paha sebelah kiri, dekatkan lutut sebelah kirinya ke arah dada. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan otot gluteus atau otot sebelah kanan meregang. Telapak kaki kiri, telapak kaki yang lututnya ditekuk, itu teman-teman boleh seperti posisi menendang ya, floating namanya. Stay di sini, dekatkan lagi lututnya ke arah dada, stay sejenak, hold the pose, tahan. Untuk teman-teman yang fleksibel, biasanya di sini nggak terasa ya. Jadi memang dari sananya fleksibel, biasanya nggak terasa. Teman-teman boleh dorong lagi lutut yang sebelah kanan ke arah luar sampai dapat posisinya sejajar lutut dengan pergelangan kaki. Kemudian stay. Kita nikmati posenya. Tarik nafas panjang, rasakan ketika kita melakukan pose ini teman-teman. Rasakan kembali sensasinya, terutama di area sebelah kanan. Ada pangkal paha dan area bokong atau otot gluteusnya. Stay. Inhale slowly. Exhale perlahan. Cukup, perlahan turunkan telapak kaki kirinya ke matras. Lepas kaki kanan, kita ganti sisi. Pergelangan kaki kiri taruh di atas paha kanan. Boleh dorong dulu lututnya ke arah luar. Ambil pahanya. Kemudian dekatkan lutut kanannya ke arah dada. Telapak kakinya boleh seperti posisi menendang. Stay di sini, hold. Untuk teman-teman yang fleksibel, arahkan lagi lututnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini lutut saya kan tidak sejajar. Kalau teman-teman mampu sejajarkan ya. Saya cukup kaku di area panggul, jadi ini sudah cukup buat saya. Stay di sini. Tarik nafas panjang, perhatikan kembali tubuhnya teman-teman. Gerakan yoga atau latihan yoga adalah latihan yang memaksa kita, tanda kutip, untuk memperhatikan tubuh kita ya. Jadi stay, inhale di sini, tarik nafas, rasakan kembali sensasi di tubuh. Buang nafas perlahan. Tarik nafas panjang, rasakan area yang kita stretch, yang kita regangkan. Area sebelah kiri. Hold the pose. Tarik nafasnya panjang melalui hidung. Buang nafas juga melalui hidung dan rilis perlahan. Letakkan kembali telapak kakinya di matras, rilis dari pose. Oke, selanjutnya kita akan men-stretch paha bagian dalam atau otot groin. Di situ banyak otot-otot panjang dan kecil-kecil, teman-teman. Kita akan stretching bagian tersebut. Kaki kanannya luruskan ke depan, tumit kakinya tekan kuat di matras. Kemudian agak awkward sedikit ya posenya. Ambil lututnya, arahkan telapak kakinya ke atas. Kemudian ambil telapak kaki dari sisi luar. Arahkan lututnya ke arah ketiak. Jadi dibuka sedikit ke arah luar, kemudian tekan lututnya ke arah lantai. Beberapa dari teman-teman bisa sampai menyentuh lantai ya. Kemudian kaki yang di depan kita dorong kuat sekali, tahan di sini, stay, hold the pose. Rasakan pangkal pahanya yang bagian dalam, kita stimulasi, kita stretch. Hold sejenak, bernafas panjang. Inhale di sini, tahan. Buang nafas perlahan. Teman-teman boleh sambil pejamkan mata. Kemudian rilekskan tubuhnya. Inhale perlahan, slowly. Exhale, nikmati sejenak. Tarik nafas panjang. Buang nafas, rilis. Pegang lututnya dengan tangan yang sebelah kanan. Kemudian putar, langsung jatuhkan lututnya ke sisi sebelah kanan. Tangan kirinya merentang ke samping. Stay, rasakan bagian samping tubuhnya kita regangkan. Teman-teman boleh sampai lututnya menyentuh lantai ya. Jadi turun ke bawah, kalau perlu boleh geser-geser sedikit pinggulnya ke samping. Stay di sini, tarik nafas panjang, inhale. Legain badannya, kita kembalikan tulang belakangnya ya. Dengan posisi twisting biasanya akan lebih nyaman. Tarik nafas kembali panjang, slowly. Buang nafas perlahan, nikmati teman-teman, kembali pada nafasnya.
Inhale, sekali lagi tarik nafas. Buang nafas perlahan, kita ganti sisi. Kembali menghadap ke depan badannya. Luruskan kaki sebelah kiri. Tekuk lutut kanan, kemudian ambil telapak kaki sisi luar. Tekan lututnya ke arah ketiak. Jadi buka sedikit ke arah luar, tekan. Telapak kakinya menghadap ke atas, tahan di sini. Kaki yang di bawah, kaki yang lurus didorong ke depan. Telapak kakinya aktif, jari-jari kakinya aktif menghadap ke atas. Tahan, stay. Tarik nafas panjang, biarkan pangkal pahanya terbuka yang sisi sebelah kanan. Hold sejenak, tahan. Kalau kita banyak duduk, biasanya bagian ini akan kaku ya. Jadi teman-teman nikmati saja, stay. Tarik nafas, hold the pose. Buang nafas perlahan. Kembali inhale, pejamkan mata, rilekskan tubuh. Buang nafas pelan, tidak terburu-buru, nikmati. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan, pegang lututnya dengan tangan sebelah kiri, tangan kanannya buka ke samping lebar. Kemudian jatuhkan lutut ke sisi sebelah kiri. Twisting pose, tahan di sini, legain badannya. Tangan kanannya bayangkan mau meraih sesuatu di sisi kanannya, jadi panjangkan ke samping. Stay, tarik nafas. Buang nafas perlahan, rilekskan tubuh. Inhale pelan. And exhale, release. Boleh luruskan kedua kakinya ke depan. Tiduran sejenak di matras, nyamankan tubuhnya. Stay, hold, inhale, dan exhale. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Rumah Musik Indonesia. Performance keren, jatuh jauh dalamnya cintamu. Kereta kita bintang tamu ternama, tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik saja. Rumah Musik Indonesia, setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sudah kau buang waktu percuma. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya jawab yang pertama ya. Kalau untuk teman-teman yang vertigo, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita punya kondisi khusus di tubuh kita ya, itu tidak serta-merta membuat kita tidak bergerak. Jadi pertanyaannya atau jawabannya tentu saja iya, teman-teman harus tetap bergerak apapun gerakannya. Nah, kalau misalnya latihannya adalah yoga, teman-teman boleh cari latihan yang
memang biasanya ini lebih ke private class ya kalau teman-teman memang punya kondisi khusus. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman yang punya vertigo itu ikut kelas yang reguler, itu kan banyak sekali gerakan yang menundukkan kepala ke bawah. Itu kan umum ya, umum dilakukan karena memang sebenarnya masing-masing kita itu membutuhkan gerakan itu. Tapi untuk teman-teman yang vertigo ini harus dihindari. Ketika kita menundukkan kepala ke bawah, ini kan ada goncangan dan lain-lain di kepala sehingga membuat tidak nyaman. Teman-teman bisa latihan private class, saran saya. Yang kedua, cari guru yoga yang benar-benar memahami bahwa punya kondisi khusus dan memberikan gerakan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kalau misalnya mau latihan sendiri, teman-teman boleh pakai kursi. Jadi boleh, apapun kondisi teman-teman di rumah, mau sakit apapun tetap bergerak, tapi tentu saja konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu ya sebelum teman-teman melakukan aktivitas atau olah tubuh lainnya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk teman-teman yang punya hiperekstensi di bagian siku, biasanya tuh hiperekstensi juga ada di lutut ya. Lihatnya atau taunya gimana? Biasanya kalau misalnya teman-teman meluruskan siku, meluruskan lengan, naik ke atas. Nah, ini namanya adalah hiperekstensi. Biasanya dia kayak melengkung ya. Nah, hiperekstensi adalah keadaan di mana sendinya terkunci ya. Jadi karena kelenturan atau karena bentuk sendinya seperti itu, jadi dia terkunci. Teman-teman harus hindari mengunci lengannya. Jadi boleh tetap melakukan gerakan yoga. Ketika teman-teman melakukan terutama bagian siku, karena pertanyaannya siku ya. Bagian siku harus melakukan micro bending. Jadi misalnya lurus antara plank pose atau down dog. Biasanya kan kita meluruskan siku, teman-teman boleh sedikit putar sikunya, kemudian tekuk. Ketika teman-teman menekuk, yang bekerja adalah otot, bukan sendi. Jadi terjaga. Nah, hiperekstensinya akan bertambah atau enggak? Tentu saja enggak, karena memang kondisi sendinya seperti itu. Begitu juga untuk yang di lutut. Untuk teman-teman yang punya hiperekstensi di bagian lutut, biasanya kalau berdiri paling saya sering lihat, misalnya ngantri ATM, ngantri kasir, itu kan berdiri mengunci lutut ya, kemudian bentuk kakinya sedikit melengkung. Nah, kalau terus-menerus dilakukan, tulang dengan tulang akan tergerus. Ini namanya friksi, yang lama-lama ya teman-teman akan sakit lutut atau sakit lengan atau sakit bahu lain-lain ya. Jadi ketika hiperekstensi di lutut, gerakan yang berdiri tegak, teman-teman harus tekuk sedikit lututnya, jadi micro bending. Kemudian aktifkan ototnya, biasanya kita tahu bagaimana otot itu aktif, teman-teman. Ini kan lurus ya. Lurus hiperekstensi itu dia akan mudah mendorong paha bagian belakangnya atau lutut bagian belakangnya menyentuh ke arah lantai. Ketika ini terjadi, artinya teman-teman hiperekstensi. Yang bisa dilakukan adalah tekuk sedikit lututnya, kemudian aktifkan otot pahanya. Ya, jadi kalau bisa di zoom, teman-teman aktifkan otot paha, ini akan bergerak ya, teman-teman bisa lihat otot pahanya aktif. Jadi boleh teman-teman lakukan seperti itu untuk teman-teman yang punya hiperekstensi di siku dan juga di bagian lutut. Oke, semoga pertanyaannya cukup terjawab. Kalau misalnya kurang puas atau masih ada pertanyaan lanjutan, biasanya kan kayak gitu kan. Boleh sampaikan ke kami di @tvri_nasional melalui Instagram. Juga boleh melalui saya langsung di @ritrini. Dengan senang hati akan saya jawab. Tapi kalau misalnya lama atau jawabnya beberapa hari kemudian, teman-teman jangan marah ya. Tapi pasti akan saya jawab. Terima kasih sudah stay tune terus, sudah setia berlatih bersama Ayoga TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.